Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat membangun ibadah bersama di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau ingin mengetahui warta jemaat lebih lengkap, warta jemaat dapat diunduh atau dibaca secara online melalui website GKJW Wiyung. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemuda adalah generasi sekarang dan masa depan gereja. GKJW mengajak kita untuk menghayati peran pemuda dalam gereja melalui Pekan Pemuda GKJW tahun 2020. Tema Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi Wetan di tahun 2020 adalah bergas. Melalui tema ini, pemuda diajak untuk mampu berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus di tengah situasi perkembangan zaman yang penuh dengan tantangan. Maka marilah kita masuk ke dalam bait-Nya yang kudus. Dengan penuh sukacita, jemaat diundang berdiri. Dan dengan penuh semangat, seperti semangat insan manusia di masa mudanya. Kami datang dengan menyembah Tuhan Allah kami, dengan hati yang penuh sukacita dan riang gembira. Mari kita mulai ibadah dengan memuji Tuhan melalui NKB nomor 3, bait pertama dan yang kedua. Bersama-sama mari kita mulai ibadah saat ini dengan mengambil saat teduh. Kebaktian pembukaan Pekan Pemuda ini kami lakukan di dalam nama Tuhan Allah yang sudah memberikan semangat kepada orang-orang muda. Kasih karunia dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, tema ibadah minggu dalam Pekan Pemuda saat ini adalah bergas. Pemuda berkarya, bergaya,
dan berasa dalam Kristus. Itulah yang menyemangati bersama-sama para pemuda Gereja Kristen Jayawetan, demikian juga seluruh warga jemaat. Mari bersama-sama memiliki sikap dan sifat yang bergas. Kita memuji Tuhan kembali melalui Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua. Bersama-sama kita masuk dalam panggilan pertobatan. Saudara-saudara, marilah kita mengakui segala kesalahan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan bersama dengan sesama. Dan marilah dengan penuh kerendahan hati, kita mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Ya Tuhan, Engkau telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dalam keadaan baik. Tetapi kami sering kurang menghargai kebaikan ciptaan-Mu itu karena keserakahan kami. Ya Tuhan, ampunilah kami. Kami penuh dengan
Engkau telah memberikan kepada kami sesama yang sepadan, supaya dalam kehidupan sehari-hari kami saling mengasihi. Tetapi kami mengakui bahwa kami masih belum mampu sepenuhnya saling mengasihi. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau telah mempersekutukan dan mengkuduskan kami melalui Gereja Kristen Jawi Wetan. Tetapi kami masih sering mementingkan diri kami sendiri daripada persekutuan kami di tempat ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Engkau telah memanggil kami di masa muda kami untuk turut ambil bagian dalam pelayanan-pelayanan di gereja kami, sesuai dengan talenta kami masing-masing. Tetapi kami mengakui bahwa kami masih sering menolak untuk melakukannya, sekalipun seharusnya kami bisa dan mampu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, inilah pengakuan kesalahan kami di hadapan-Mu. Kiranya Engkau, Allah yang Maha Kasih, berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Kasih dan Penyayang. Apabila kita mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Ia berkenan mengampuni kita. Sebagaimana firman-Nya yang demikian, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Mari berita anugerah ini kita sambut dengan bersama-sama kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 32 bait pertama dan kedua. Di Golgota
Silahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita berdoa untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pada saat ini bersama-sama kami datang ke hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami menyatukan hati untuk bersama membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Ya Bapa, kami menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan kami. Karena itu kami mengundang Kau hadir bersama dengan kami, melengkapi, memampukan setiap kami, agar apa yang hendak kami baca, apa yang hendak kami renungkan, sungguh boleh bermakna. Biarlah Engkau yang menguasai hati pikiran kami dimanapun kami boleh membangun ibadah pada saat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Tuhan Yesus, karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius 22 ayat 34 sampai ayat yang ke-46, yang demikian firman Tuhan. Hukum yang terutama. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Terima kasih. Demikian Bapak Ibu bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang rindu membaca firman Tuhan, merenungkan, terlebih melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di keluarga Batih masing-masing. Shalom, salam patunggilan.
Bagaimana kabar panjenengan semua? Sehat-sehat nggih? Bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita masih bisa membangun ibadah bersama, walaupun tempat kita berbeda-beda. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah atau renungan dalam Pekan Pemuda ini adalah berkarya, bergaya, berasa dalam Kristus. Banyak yang bertanya tentang makna tema Pekan Pemuda tahun ini. Kenapa bergas? Lalu ditambahi keterangan berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Saudara-saudara, bergas menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah kata sifat yang memang tidak lazim digunakan, tidak sering dipakai dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Namun KBBI juga menerangkan jika kata tersebut memiliki arti gagah, cergas, tangkas, giat, gesit, cekatan. Yaitulah sifat yang identik dengan kepemudaan sebenarnya. Bagaimana seorang pemuda itu yang luar biasa gesit, yang disebut juga masa yang paling indah itu. Maka kata bergas itu mungkin lebih sering digunakan saat berkomunikasi, saat kita menggunakan bahasa Jawa masa kini. Kalau bahasa Indonesia saya kira memang agak sangat jarang. Yang sebenarnya artinya dalam kata itu tidak berbeda dengan yang diterangkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu menunjuk pada sifat tangkas, sifat giat, gesit, dan cekatan. Yaitulah sebenarnya cirinya pemuda. Saudara-saudara, tidak bermaksud menghilangkan arti dari yang dipaparkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau DPPM dalam Pekan Pemuda ini mencoba merangkai kata tersebut supaya dapat menjadi jargon yang pas, yang dapat memudahkan umat Kristiani, khususnya warga Gereja Kristen Jayawetan, secara khusus lagi adalah kaum muda, dalam mengingat jati diri mereka sebagai orang Kristen yang berkarakter, yaitu berkarakter Kristus. Bergas, tadi sudah dikatakan, berkarya, bergaya, dan berasa dalam Kristus. Dalam bacaan awal di introitus, Bapak Ibu Saudara, bersama-sama kita mendengarkan, janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Paulus memberikan nasihat supaya Timotius mampu menjadi teladan sekalipun masih muda, sekalipun belum berpengalaman. Tetapi Paulus memotivasi luar biasa, jangan pernah ada yang merendahkan engkau dan menganggap engkau muda. Selain menjadi nasihat bagi Timotius, nasihat Paulus itu juga menjadi nasihat bagi seluruh orang percaya, khususnya para pemuda-pemudi gereja. Semua kita sebagai orang percaya harus mampu menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, dalam hal kasih, kesetiaan, dan dalam kesucian. Saya kira jelas sekali Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan tadi kita bersama diingatkan. Dan untuk menjadi teladan sangat perlu umat percaya itu meneladani karakter Kristus itu. Tidak ada yang lain, karakter Kristus. Dengan demikian ketika orang melihat kita, melihat diri kita ini, pribadi kita, panjenengan dan saya, maka orang akan melihat pribadi Kristus yang terpancar melalui hidup kita. Melihat pribadi Kristus yang nampak jelas
dalam sikap dan tingkah laku kita. Pusatnya dalam bacaan kita hari ini yaitu Matius 22 ayat 34-46. Cukup sekali untuk menjabarkan makna bergas tersebut adalah kasih, ketaatan, dan kesetiaan. Lalu pertanyaannya, apa saja karakter Kristus yang harus ada dalam hidup kita? Apa saja kira-kira karakter Kristus itu? Mengacu dari bacaan Injil Matius 22, ada hal-hal yang sangat penting menjadi perhatian kita. Saya menyebutkan dua hal, Bapak Ibu. Yang pertama, terus berkarya dan taat akan tugas serta tanggung jawabnya. Soal ketaatan dalam diri Tuhan Yesus tidak perlu diragukan lagi. Tidak perlu ada yang meragukan lagi. Karena besarnya kasih yang dimiliki kepada Bapaknya, dan besarnya, Bapak Ibu, kasih yang Ia miliki kepada manusia, membawa dia menjadi pribadi yang taat, pribadi yang setia atas tugasnya dan atas tanggung jawabnya yang dimiliki. Saat menjalankan tugasnya, tantangan yang dihadapi luar biasa dahsyat. Kematian salib menjadi puncak pembuktian atas ketaatan dan kasih yang Ia miliki itu. Kasihnya kepada kita umat miliknya, kesetiaannya kepada Bapaknya untuk menjalankan tugas itu. Tidak ada cerita di situ Tuhan Yesus protes, kenapa tugasnya begitu berat? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kalau dengan ungkapan bahasa anak-anak muda di Surabaya, wah, ya gak mungkin iso cak awake dhewe iki plek persis karo Gusti Yesus. Tidak bisa kita seperti Dia. Pasti tidak bisa memang. Tuhan tidak pernah minta kita untuk dapat sebanding dengan Dia. Taat kepada Tuhan dan mau mengambil bagian dalam setiap karyanya sudah baik. Dalam karya Tuhan itu sudah baik. Terlebih jika kita dapat mengamalkan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang dipanggil itu. Penuh kasih, jujur, dan taat atas tugas dan tanggung jawab kita. Menjalankan dengan baik. Yang kedua, peduli kepada sesamanya manusia. Saudara-saudara, Tuhan berkarya bukan untuk keuntungan dirinya sendiri. Bukan untuk kepentingan dirinya. Semua kita orang percaya paham betul akan hal itu. Karya yang Ia lakukan pure, murni untuk umat manusia, untuk kemuliaan Bapaknya, untuk kita panjenengan dan saya yang dicintai itu. Ia mengajar, Ia menyembuhkan, Ia menghibur, Ia melayani, Ia menebus dosa manusia, Ia memuliakan Bapaknya dengan hidupnya. Tidak ada upah yang diminta dari semua itu. Hanya harapan supaya umat manusia mau bertobat, mau berubah, mau mengamalkan ajarannya dan meneladani setiap karya dan perbuatannya. Kalau dibilang di zaman digital ini untuk selfie dan berpikir bagi diri sendiri lebih mudah, itu tidaklah sepenuhnya benar. Sebab dengan teknologi digital ini, jangkauan kita menjadi lebih luas, jangkauan kita menjadi lebih jauh, sehingga mestinya makin memudahkan kita untuk dapat merangkul siapa saja. Merangkul siapa saja, baik itu yang dekat maupun yang jauh. Semua tergantung dengan niat, semua tergantung dengan kesediaan kita. Bagaimana kita mau peduli itu? Bagaimana kita mau mengingat sesama kita itu? Kesediaan Kristus
Semangat Kristus yang telah diteladankan pada kita patutlah menjadi gaya dan karakter kita. Patutlah menjadi ciri khas kita, yang mungkin kemana-mana kita membawa simbol. Simbol yang sering dibawa adalah salib, atau tulisan-tulisan yang berkarakter Kristus. Mestinya itu terus menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan menunjukkan, menampakkan yang cocok, yang sesuai tentu dengan karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, jemaat dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di Minggu Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi-Wetan kali ini, bukan hanya kaum muda yang diajak untuk berefleksi tentang gaya hidupnya, tetapi juga bagi seluruh warga jemaat. Hari ini panjenengan dan saya diajak berefleksi dengan pertanyaan, dengan perenungan, gaya hidup yang bagaimana yang selama ini menjadi kesaksian hidup kita ini. Gaya hidup yang seperti apa? Bukankah kita semua dipanggil untuk menjadi saksi, bukan menjadi sandungan? Karena itu Bapak Ibu Saudara, Minggu Pekan Pemuda Gereja Kristen Jawi-Wetan tahun 2020 masih dibingkai oleh pandemi corona yang sedang melanda, yang sedang berlangsung saat ini. Tentunya situasi ini menjadi keprihatinan buat kita bersama. Banyak hal yang kemudian berubah drastis, yang mengagetkan semua orang. Siapa saja kaget, menjadi tidak biasa semuanya. Namun pandemi ini tentunya tidak menjadi alasan bagi kita untuk mengurangi kadar kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada sesama. Ada banyak hal yang positif bisa kita lihat dan memaknai dengan baik dari peristiwa ini. Karena itu mari kita nyatakan itu dengan terus berkarya seperti Kristus, dan jadikan karakternya menjadi gaya kita sebagai sarana bersaksi, sebagai sarana untuk kemuliaan namanya. Kemudian tetaplah sandarkan asa hanya kepadanya. Sekali lagi, sandarkan asa hanya kepadanya. Sebab Dia yang menjadi sumber segala sesuatu bagi kita, sumber segalanya bagi kita. Karena itu salam berkas, badai pasti berlalu. Gusti amberkahi. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Selesai. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan kembali memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 424, bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mendengarkannya. Bersinar, bersinar
jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan doa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita tunduk kepala berdoa. Kami bersyukur oleh karena bersama-sama pada saat ini boleh membangun ibadah ya Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap pujian yang telah kami kumandangkan. Demikian Bapa, firman-Mu yang sudah boleh kami baca, kami renungkan, kami dengar, dan kami hayati bersama, meteraikan dalam setiap hati kami, agar kami dimampukan tidak hanya mendengar, tetapi juga melakukan, mewujud nyatakan, secara khusus bagi para pemuda yang memiliki gaya karakter bergas, senantiasa memiliki semangat giat dan ketangkasan di dalam menjawab tantangan pelayanan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya setiap generasi muda, generasi tua, biarlah boleh bersama-sama, boleh belajar untuk turut ambil bagian dalam pelayanan, menjawab panggilan Tuhan itu menjadi saksi. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap pribadi, warga jemaat-Mu, GKJ Wiyung, dimanapun mereka saat ini boleh membangun ibadah di keluarga masing-masing. Bapa yang memberkati, Bapa yang menjumpai mereka semuanya. Biarlah masing-masing pribadi mulai dari anak-anak sampai yang sepuh senantiasa merasakan damai dan sukacita oleh karena berkat-berkat yang Tuhan curahkan. Kami percaya Tuhan Engkau mengasihi mereka, secara khusus saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Bapa memberkati, Bapa menjamah setiap mereka, sehingga dipulihkan kembali, disembuhkan kembali, melalui perawatan para medis, dokter, perawat, keluarga, terlebih obat-obat yang dipakai, sehingga saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu dipulihkan, dan pulih, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan setiap program gereja. Bapak Engkau memberkati kami semua warga jemaat, memberkati penatua dan diaken, majelis jemaat semuanya, memberkati pengurus kelompok, memberkati komisi-komisi di dalam menjalankan tugas masing-masing. Biarlah Bapak, berkat-Mu Engkau curahkan, sehingga program-program itu boleh berjalan dengan lancar. Kami tahu situasi pandemi corona yang melanda bangsa kami, membuat situasi kami berbeda, tidak seperti biasanya. Biarlah kami boleh memetik hikmah, pelajaran yang indah dari setiap peristiwa kehidupan ini. Kami boleh belajar semakin percaya dan berpengharapan bahwa Engkau punya rancangan yang luar biasa. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dilanda bencana, dilanda peristiwa yang menyusahkan. Bapa Engkau yang memberkati, Engkau menjumpai dimanapun mereka berada di seluruh penjuru negeri ini, bahkan dunia. Bapa menghibur, menguatkan setiap mereka, sehingga di tengah-tengah penderitaan, kesusahan yang dialami, mereka pun merasakan damai sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, mulai presiden sampai pemimpin-pemimpin yang paling rendah. Bapa memberkati, agar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Secara khusus kami serahkan
tim-tim gugus yang menangani pandemi COVID-19, Bapak memberkati mereka semua, dimanapun mereka menjalankan tugas. Bapak memberkati, menguatkan agar mereka boleh bekerja dengan baik, karena kekuatan berkat yang dari Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah kami bangsa Indonesia boleh segera dilepaskan dari pandemi ini Bapak, sehingga kami semua boleh menjalani kehidupan secara normal. Kami percayakan sepenuhnya bangsa pemimpin kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu, biarlah Engkau yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kehidupan kami, karya pekerjaan kami masing-masing dimanapun kami beraktivitas, kiranya Bapak yang memberkati senantiasa. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya doa permohonan dan ungkapan syukur kami hanya kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, di tengah ibadah kali ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Namun sebelumnya kita mendengar dulu dasar firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Dalam kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan memuji nama Tuhan melalui NKB nomor 199 bait yang pertama dan yang kedua. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari.
Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyerahkan persembahan melalui doa. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu yang boleh kami rasakan hingga sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, sebagai ucapan syukur kami, di hari ini kami memberikan persembahan dan kami menyerahkannya juga Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan dan mengkuduskan persembahan kami ini. Bapa yang di surga, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan. Tuhan berkati dalam usaha dan karyanya, begitu juga kesehatan dalam keluarganya. Demikian juga Bapa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini, Tuhan berkati sehingga mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Bapa, sebentar lagi kami juga akan menjalankan aktivitas kami. Kami mohon pertolongan juga berkat-Mu, sehingga kami dapat menjalankan dalam kehidupan kami lebih baik. Demikian Bapa, doa, ucapan syukur serta permohonan kami yang hanya kami alaskan di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah. Mari kita nyatakan melalui pengutusan secara litani. Mari tetap tangguh dalam berkarya, bergaya dan berasa dalam Kristus. Sekalipun banyak tantangan dan halangan di depan kita, mari tetap setia dalam berkarya, bergaya dan berasa dalam Kristus. Yesus Kristus sang sumber kebenaran, menjaga dan menguatkan kita semua. Bersama-sama memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 370, bait yang pertama. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakal. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu dimampukan untuk berkarya, bergaya dan berasa dalam Kristus. Amin.